Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan jawaban atas masalah sehari-hari yang telah disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, pemimpin dunia saat ini, yakni berkenaan dengan bolehkah asuransi dan mengambil polis asuransi. Hadrat Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz ditanya tentang hukum Islam, yaitu mengambil polis asuransi untuk mendapatkan berbagai keuntungan dan menutupi biaya kerugian yang tidak disengaja dalam suatu bisnis. Hadrat Khalifatul Masih Waqt dalam suratnya tertanggal 11 April 2016 telah mengatakan, asuransi semacam itu hanya boleh jika jumlahnya berdasarkan pada ketentuan pembagian untung rugi dan tidak mengandung unsur perjudian. Jika hanya berdasarkan pada keuntungan, maka tidak boleh karena bersifat rugi. Begitu pula jika pemegang polis membuat perjanjian dengan perusahaan bahwa ia hanya akan menerima tabungan dan tidak akan mengambil bunga, maka tidak ada salahnya mengambil asuransi semacam itu. Tentang masalah asuransi, Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam telah bersabda, dengan pengecualian bunga dan perjudian, syariah telah mengizinkan perjanjian dan tanggung jawab lainnya. Tidak ada tanggung jawab dalam perjudian, namun tanggung jawab diperlukan dalam perdagangan duniawi. Terdapat di dalam Al-Badar nomor 10 volume 2, tanggal 27 Maret 1903 halaman 76. Begitu juga Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu telah berkata dalam pidato beliau, jika suatu perusahaan memberikan syarat bahwa pemegang polis dan perusahaan akan berbagi keuntungan dan rugi, maka asuransi seperti itu boleh dilakukan. Terdapat di dalam Al-Fazal tanggal 7 Januari 1930 dan juga di dalam balasan suratnya, Hadrat Khalifatul Masih kedua Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah menyampaikan, tidak benar jika kita menyatakan asuransi haram karena mengandung bunga. Setidaknya saya tidak menyatakannya haram atas dasar itu, karena ada banyak alasan mengapa asuransi haram. Yang pertama, salah satunya adalah bahwa bisnis asuransi didasarkan pada bunga. Ada perbedaan besar antara sesuatu yang memiliki bunga sebagai dasarnya dan sesuatu yang melibatkan bunga. Menurut hukum negara, tidak ada perusahaan asuransi yang diizinkan beroperasi di negara ini sampai membeli sekuritas senilai 100.000 dari pemerintah. Oleh karena itu, ini bukan masalah keterlibatan, tetapi masalah kewajiban hukum. Kedua, asuransi didasarkan pada teori bunga. Menurut syariah Islam, teori Islam adalah bahwa siapapun yang memberikan sejumlah uang kepada orang lain, baik melalui sumbangan, amanah, kemitraan, atau pinjaman, pembayaran asuransi bukanlah sumbangan. Itu juga bukan amanah, karena tidak ada peningkatan atau penurunan dalam amanah. Itu tidak didasarkan pada kemitraan juga, karena pemegang polis tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian perusahaan. Juga tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengoperasiannya. Kita hanya dapat menggolongkannya sebagai pinjaman, dan itu sebenarnya adalah pinjaman. Ini karena perusahaan asuransi menggunakan kontribusi ini
sesuai keinginan mereka dengan kendali penuh atasnya. Dan mereka tidak meminta pemegang polis bertanggung jawab jika terjadi kerugian yang terkait dengan bisnis asuransi. Oleh karena itu, ini adalah pinjaman yang menghasilkan keuntungan karena perjanjian di muka disebut bunga menurut syariat Islam. Oleh karena itu, asuransi didasarkan pada teori dan prinsip bunga. Ketiga, prinsip asuransi meniadakan semua prinsip yang Islam ajarkan untuk membangun masyarakat dengan menerapkan prinsip asuransi secara penuh. Hakikat gotong royong, empati, dan persaudaraan akan sirna dari muka bumi. Terdapat di dalam Al-Fazal, Kadian 18 September 1934, halaman yang kelima. Juga menurut hukum di beberapa negara, memiliki asuransi adalah wajib. Membeli polis asuransi semacam itu diperbolehkan. Pada tanggal 25 Juni 1942, seseorang bertanya kepada Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pemerintah telah menetapkan bahwa siapapun yang memiliki mobil harus mengasuransikannya. Apakah asuransi semacam itu diperbolehkan? Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu menjawab, perlu dicatat bahwa penegakan ini tidak hanya dari pemerintah, karena polis asuransi ini dibeli sesuai dengan hukum dan pemerintah telah menyatakannya sebagai kewajiban. Maka hal itu diperbolehkan, bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan sebagai bentuk kepatuhan kepada pemerintah. Terdapat di dalam Al-Fazal tanggal 4 November 1961, kutipan dari tanggal 25 November 1942. Begitu juga Majelis Iftah menyampaikan rekomendasi kepada Hadrat Khalifatul Masih ketiga rahmatullah alaihi mengenai asuransi yang disetujui oleh Huzur rahmatullah alaihi pada tanggal 23 Juni 1980, dan beliau mengatakan, berdasarkan fatwa Hadrat Masih Maud alaihissalam dan juga Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu, selama perjanjian belum bebas dari riba dan perjudian, maka tidak boleh membeli atau mengambil polis asuransi apapun dari perusahaan asuransi. Fatwa ini bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Akan tetapi, kita dapat meninjau dari waktu ke waktu sejauh mana perusahaan asuransi telah terbebas dari unsur-unsur perjudian dan riba sebagai akibat dari perubahan aturan dan ketentuan mereka. Majelis Iftah telah mencermati lebih dekat metode-metode perusahaan asuransi saat ini dan telah sampai pada kesimpulan bahwa meskipun tidak mungkin bagi perusahaan manapun untuk sepenuhnya menghindari bunga dalam transaksi bisnis mereka karena bersifat global dari lembaga keuangan, tetapi sekarang perjanjian semacam itu antara perusahaan dan pemegang polis telah menjadi mungkin, yang bebas dari unsur-unsur bunga dan perjudian. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mengambil asuransi dengan ketentuan bahwa tidak seorang pun boleh mengambil bunga dari perusahaan asuransi atas kontribusi yang telah mereka kumpulkan dari memegang polis. Terdapat di Majelis Iftah, telah diterbitkan di halaman yang ke-60. Itulah para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenan dengan asuransi dan mengambil polis asuransi. Semoga kita dapat memahaminya dan kita terhindar dari hal-hal yang bersifat judi dan riba. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.